Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini, minggu pertama setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11 demikian. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang sudah sering kita dengar, di atas langit masih ada langit. Artinya, jika ada manusia yang merasa berkuasa, merasa lebih tinggi, dan merasa lebih dari yang lain, maka dia harus mengingat bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas keberkuasaannya, di atas kehebatannya, dan di atas ketika dia merasa tinggi, masih ada yang lebih tinggi dari dia. Itu sebabnya manusia itu adalah manusia yang sebenarnya terbatas. Masih ada di atas dari semua manusia. Masih ada Tuhan. Hal ini mengajarkan supaya setiap orang rendah hati dan setiap orang tidak sombong. Karena bagaimanapun pencapaiannya, bagaimanapun kehebatannya, dan bagaimanapun yang dia dapat dan dia miliki di dunia ini, itu pun memiliki keterbatasan. Dan itu pun memiliki kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna dan dicipta tanpa memiliki kekurangan. Sehebat-hebatnya dan seberkuasa-berkuasanya orang di dunia ini, itu tidak pantas dan tidak layak untuk ditinggikan atau tidak layak untuk disombongkan, bahkan diangkuhkan. Masih ada yang jauh lebih berkuasa, masih ada yang jauh lebih tinggi, yaitu Tuhan Allah pencipta kita. Baginyalah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan segala apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Tapi tidak pernah kita temui, walaupun Tuhan sudah memiliki segala-galanya yang ada di dunia ini, tidak pernah kita temui bahwa Tuhan menjadi congkak dan tinggi hati, bahwa Tuhan menjadi sombong dan tidak memperdulikan umatnya. Tidak, sama sekali tidak pernah. Berbanding terbalik dengan manusia yang ketika memiliki sesuatu pencapaian, memiliki prestise dan prestasi, kadang boleh jatuh ke dalam tinggi hati dan kecongkakan. Malah yang kita lihat, Allah meninggalkan segala kemuliaannya, datang kepada kita, datang kepada manusia yang berdosa, manusia yang hina ini, dia meninggalkan kekayaannya. Itu bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, bukankah seharusnya kita belajar dan meneladani sifat dari Tuhan yang senantiasa baik dalam kehidupan kita? Walaupun Dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang mulia, Allah yang dipermuliakan sampai selama-lamanya.
Bukankah kita harus meneladani dia dan mencontoh dia dalam sepanjang kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman ini sebagai nyanyian Mazmur pujian yang digubah oleh Daud. Pujiannya kepada Tuhan yang surgawi, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kekuatan, dan penuh dengan keajaiban. Daud mengajak semua umat Tuhan untuk memuji dia. Daud mengajak untuk setiap umat Tuhan menguduskan dirinya dan datang bersujud kepada Tuhan. Kita harus memuji Tuhan atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kita dan atas dunia ini. Lihatlah betapa besarnya kuasa Tuhan. Ia menyatakan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya. Tuhan dapat menyatakan dirinya, Tuhan dapat menunjukkan dirinya lewat apa? Melalui yang diciptakannya. Dan ada banyak cara orang beriman untuk bisa merasakan keagungan Tuhan dalam kehidupannya. Ada banyak cara orang beriman bisa melihat keagungan Tuhan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah melalui alam yang dicipta oleh Tuhan. Maka di sini terlihat keagungan Sang Pencipta. Pemazmur melihat keagungan Tuhan melalui alam semesta ini. Melalui air, melalui pohon, melalui guntur, melalui gunung, melalui padang gurun, melalui bukit, lembah, binatang, hutan, bahkan air bah. Pemazmur bisa melihat betapa agungnya dan mulianya Tuhan. Dia menyatakan dirinya melalui apa yang diciptakannya. Jadi ketika kita melihat apa yang dicipta oleh Allah, maka kita bisa melihat betapa agungnya karya ciptaan Tuhan. Betapa mulianya Tuhan dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Maka untuk itulah kita orang-orang percaya layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika pemazmur melihat keagungan Tuhan melalui alam semesta ini, maka ia memuliakan nama Tuhan. Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Tuhan dapat dirasakan atau dialami oleh umatnya melalui apa yang diciptakannya. Inilah yang kita lihat dengan Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah menunjukkan dirinya melalui apa yang diciptakannya kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan menampakkan dirinya dan mewujudkan karya penyelamatannya melalui alam semesta ini. Maka manusia akan mampu melihat keagungan Tuhan melalui semesta ini. Jadi ketika manusia melihat keagungan Tuhan itu, maka dari hatinya akan lahir pujian untuk memuliakan nama Tuhan atas segala keagungan, kebesaran Tuhan di dalam dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang hendak disampaikan oleh firman pada kita pada hari ini? Yang pertama adalah ada panggilan untuk tetap beribadah dan memuji nama Tuhan. Itu yang kita lihat pada ayat yang pertama tadi. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Maka sebagai respon kita orang-orang percaya adalah beribadah, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Dan sujud serta berhiaskan kekudusan datang kepadanya. Maka sujudlah kepada Tuhan. Seluruh penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Maka setiap yang dicipta oleh Tuhan harus memuji dan memuliakan nama Tuhan, termasuk yang ada di surga. Demikian juga dengan kita. Kita dipanggil untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan atas segala kebesaran Tuhan yang tak terhingga, yang tak terukur, yang tak terselami dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan berkuasa atas seluruh dunia ini. Itu dapat kita lihat dalam ayat 3 sampai ayat 9. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dicipta oleh Tuhan tunduk di bawah kuasa dan di bawah kendali Tuhan. Semua apa yang dicipta oleh Tuhan ini tunduk kepada kuasa Tuhan. Karena memang Tuhan dapat menunjukkan, menyatakan dirinya melalui ciptaannya.
maka semua yang dicipta oleh Tuhan tunduk kepada pemeliharaan Tuhan. Tunduk kepada kuasa Tuhan. Tunduk di bawah kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang dicipta oleh Tuhan di dunia ini yang dapat melawan Tuhan. Yang dapat membangkang kepada Tuhan. Tetapi tunduk alam ini, semua ciptaan Tuhan ini tunduk di bawah kendali Tuhan. Maka suara Tuhan mampu memerintah alam ini. Dengan suara Tuhan mampu memerintah alam yang dicipta oleh Tuhan ini. Karena semua yang ada di dunia ini adalah di dalam kuasanya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak benteng. Ayat 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Artinya semua tunduk kepada kuasa Tuhan. Dengan ketika Tuhan hanya bersuara saja memerintah, maka semua tunduk di bawah kendali dan kuasa Tuhan saja. Semua yang dicipta oleh Tuhan tanpa terkecuali Bapak Ibu. Maka jika alam ini juga tunduk kepada kuasa Tuhan, kita sebagai manusia juga harus tunduk kepada kuasa Tuhan lewat memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kita. Maka kita harus menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Termasuk sepanjang tahun ini Bapak Ibu. Kalau ternyata seluruh kehidupan kita, seluruh dunia ini, seluruh alam ciptaan Tuhan ini tunduk kepada kuasa Tuhan, maka kita sebagai umat yang dicipta oleh Tuhan harus juga tunduk kepada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Termasuk sepanjang tahun ini. Yang kita sendiri belum tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita hadapi sepanjang tahun ini. Tapi Tuhan sudah merencanakan apapun yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Jika tahun ini kita menghadapi kegagalan, jika tahun ini kita menghadapi pergumulan, jika tahun ini kita menghadapi kesuksesan, jika tahun ini kita menghadapi sukacita, semua itu di bawah kuasa Tuhan. Maka kita harus memuliakan nama Tuhan di dalam kekudusan. Karena atas seizin dan sepengetahuan Tuhanlah semua boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun peristiwa yang dapat kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena itu tunduklah kepada kuasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merencanakan apapun yang akan kita hadapi ke depan ini. 365 hari dalam tahun ini. 12 bulan dalam tahun ini. 8.760 jam tahun ini. 525.600 menit tahun ini. Bahkan 31.536.000 detik tahun ini. Tuhan sudah merencanakan apa yang Ia rencanakan dalam kehidupan kita. Karena semua tunduk dalam kuasanya Bapak Ibu. Karena yang dapat kita lakukan adalah hanya berserah penuh kepada Tuhan dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah senantiasalah bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 dan 11. Setiap umat yang merasakan keagungan Tuhan akan mendorong munculnya pujian, munculnya kata-kata pujian atau doksologi yang artinya adalah memuji nama Tuhan. Ketika aku merasakan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidupku, ketika Tuhan menyatakan dirinya lewat alam yang dicipta oleh Tuhan ini, maka yang muncul bagi kita adalah pujian dan memuliakan nama Tuhan. Maka salah satu penyataan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia menyatakan dirinya dalam anaknya Yesus Kristus. Melalui karya keselamatan Yesus Kristus di dunia ini. Melalui Yesus yang lahir, melalui Yesus yang tersalib dan mati,
menunjukkan betapa Allah mengasihi kita dan Ia senantiasa mengasihi, mengampuni dan membawa damai sejahtera bagi umatnya. Itu sebabnya kita senantiasa bersyukur memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah nama Tuhan dengan kekudusan. Muliakan Dia di dalam hidupmu. Jika kita melihat dan merasakan kebesaran Tuhan, maka jalanilah hidupmu sepanjang tahun ini, sepanjang 2021 ini dengan keyakinan penuh kepadanya. Dalam kondisi apapun, dalam sakit dan sehat, dalam untung dan rugi, dalam senang dan sedih, dalam bersuka cita dan berduka cita, maka jalani hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Karena atas semua yang kita hadapi dalam kehidupan kita, baik suka dan duka, pahit getir kehidupan ini, manis ataupun banyak hal yang kita hadapi, tetap kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan seizinnya sajalah semua boleh terjadi. Karena itu pada ayat yang terakhir ini kita mendapat satu penguatan pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Maka ayat 11 ini memberikan penguatan yang penuh kepada kita. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Dan inilah juga yang menjadi doa kita, menjadi harapan kita. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati umatnya dalam sejahtera di sepanjang tahun 2021 ini. Di tengah pandemi ini ternyata Tuhan memberikan satu janji. Dan Tuhan memberikan penguatan bagi kita. Supaya kita tidak khawatir menjalani kehidupan ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan Tuhan kiranya memberkati umatnya dalam sejahtera. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan memberikan sejahtera penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau, menguduskan nama-Mu yang kudus itu dalam sepanjang kehidupan kami. Sebab atas sepengetahuan Tuhan saja, semua hal boleh terjadi dalam kehidupan kami. Jika semua itu boleh terjadi, biarlah kami belajar melaluinya dan semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui alam yang Kau cipta ini. Biarlah juga kami menjaga, merawat, dan senantiasa memuliakan Engkau lewat kehidupan kami, lewat ibadah kami, dan di dalam dunia yang Kau cipta bagi kami. Terima kasih, berkati kami, berkati semua umat-Mu. Firman-Mu menjanjikan bahwa Engkau memberikan kekuatan dan memberkati kami menjalani sepanjang kehidupan kami, terlebih di tahun 2021 ini. Senantiasalah kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami juga senantiasa bersama-sama dengan Engkau menjalani kehidupan kami sepanjang tahun ini. Terimalah doa kami, ampunkan dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.